Bab 921 banding 924 tak terkalahkan wilayah barat. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, lalu menurutmu aku sekarang berada di alam mana? Tanya Chukin. Meskipun kau hanya memiliki alam Dewa Langit 3, kau memiliki kekuatan Dewa Langit yang mulia. Jika kau menambahkan kulit iblis neraka surgawi dan pedang sejati Hongmeng, setidaknya Dewa Langit ketiga yang mulia, dan kau tampaknya memiliki artefak lainnya. Jiuyin menjawab, dengan kekuatan seperti ini, tidak mudah untuk menghancurkan alam semesta yang besar atau bahkan suatu wilayah. Setelah mendengar ini, Chenmu dan Shenglu sedikit tercengang. Dewa Zun Sanzong, aku khawatir wilayah barat tidak lagi tak terkalahkan. Chukin, apa asal-usulnya? Itu sangat mengerikan. Kau tidak mengatakannya sebelumnya. Juga, kau mengatakan bahwa alam iblis gila adalah alam semesta yang besar, dan ternyata ada 100 juta orang. Jika aku tahu ini sebelumnya, mengapa aku harus datang ke kota Luoxia untuk secara langsung membantu Muer memulihkan alam semesta siling? Bukankah itu baik-baik saja? Tanya Chukin. Sudah kubilang sejak lama, setelah kau dan Qinglong naik ke langit, mereka adalah yang terbaik. Kau tidak bertanya tentang yang lain. Jiuyin menjawab, setiap hari aku tahu untuk melakukannya dengan Muer. Ahem, jangan katakan itu. Chukin menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru batuk beberapa kali. Wajah Chenmu juga sedikit memerah. Meskipun Shenglu tidak tahu mengapa, melihat wajah Chenmu, dia juga mengerti sesuatu. Baiklah, karena memang begitu, maka kita tidak perlu khawatir. Chukin menatap Chenmu dan Shenglu dan tersenyum, aku sedang menunggu orang-orang dari ibu kota Lingxian datang. Ya, Chenmu dan Shenglu mengangguk. Dengan kekuatan 3 surga para dewa, mengapa tidak takut pada ibu kota spiritual? Chukin, jika kau benar-benar memiliki kekuatan 3 surga yang mulia, kau dapat mencoba bergabung dengan 9 surga. Shenglu melanjutkan, 9 hari, apa itu? Chukin bertanya dengan bingung. 9 surga, itu seharusnya organisasi yang diluncurkan oleh 2 surga dari alam 9 naga dan alam setan langit, kan? Shenglu berkata sebelum berbicara, Jiuyin berkata lebih dulu. Ya, Shenglu mengangguk, bergabung dengan 9 surga sama saja dengan merangkul 2 surga. Tidak ada kekuatan di wilayah barat yang berani menggerakkanmu, tetapi satu-satunya syarat untuk bergabung dengan organisasi ini adalah kamu harus memiliki alam 3 surga. Benar, kata Jiuyin, tetapi, Chukin, aku menyarankanmu untuk tidak bergabung. Kedua penguasa surga ini adalah 2 penjahat tercela. Tentu saja, demi alasan keamanan, kamu dapat memilih untuk bergabung. Shenglu benar-benar bingung. Jiuyin, siapa itu? Dia bahkan berani memarahi kedua penguasa surga secara langsung. Chukin dengan tegas berkata, lupakan saja, aku tidak akan bergabung. Chukin berkata dengan tegas, aku, Chukin, tidak pernah bergantung pada kekuatan apapun. Benar, ini Chukin yang kukenal. Jiuyin tersenyum lebar. Kalau begitu, Muer, Master Sekte Shenglu, jangan khawatir, aku akan menunggu roh abadi ini datang. Jika dia tidak datang, aku akan berinisiatif untuk menemukannya. Chukin tersenyum bebas. Ya, Chenmu dan Shenglu mengangguk. Kalau begitu, kalian bisa mengingat masa lalu, aku akan pergi dulu. Chukin tersenyum. Setelah berbicara, Chukin membawa Jiuyin dan meninggalkan ruangan. Muer, bukankah kau dibawa pergi oleh Raja Iblis Agung? Di mana kau mengenal pacar yang begitu hebat? Sudah berapa lama kalian saling kenal? Setelah Chukin pergi, Shenglu bertanya dengan sedikit aneh dan bergosip. Paman Master, biar ku ceritakan padamu. Chenmu berkata sambil tersenyum, aku sudah mengenal Chukin selama beberapa hari. Hah, Shenglu benar-benar tercengang. Yah, kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku ditangkap oleh iblis besar dan aku ditangkap oleh Hell Holy City Colosseum. Aku hampir dibunuh oleh iblis besar. Chukinlah yang menyelamatkanku, dan kemudian aku mencintainya tanpa harapan. Aku menidurinya, dan dia juga menyukaiku. Dia berinisiatif untuk mengaku, kata Chenmu sambil tersenyum. Petik 2. Sebelumnya, membiarkanmu menikah dan punya anak, kamu menolak untuk hidup atau mati. Sekarang, tetapi begitu bersemangat, Chukin ini benar-benar luar biasa. Shenglu menghela nafas. Ya, siapa yang bilang tidak? Chenmu mengangguk. Muer,
Meskipun Chukin sangat baik, dan dia memiliki begitu banyak wanita, apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Seng Lu melanjutkan, jangan takut, kata Chen Mu sambil tersenyum, Chukin menyelamatkan hidupku, dan aku berutang padanya sepanjang hidupku. Selain itu, kamu juga telah melihat paman itu, betapa baiknya dia bahkan ingin menghancurkan alam iblis gila untukku. Ambil kembali alam semesta siling. Baiklah, kamu bisa memutuskan sendiri, dan paman tidak peduli padamu. Seng Lu berkata sambil tersenyum. Chen Mu mengangguk senang, ngomong-ngomong, Paman Master, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Seperti yang dikatakan Chen Mu, dia mengeluarkan 100 juta ton kristal energi inti ilahi yang diberikan Chukin padanya. Pada saat yang sama, Chukin membawa Jiu Yin dan berjalan di halaman Sekte Suci. Jiu Yin, bisa dibilang, alam iblis surgawi dan alam 9 naga ini dulunya adalah adik laki-lakimu. Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, mereka semua adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Istana 10.000 Iblis. Jiu Yin mengangguk, hanya saja alam iblis surgawi dan alam 9 naga adalah dua dinding dan rumput. Ketika Dewa Surgawi menyerbu Istana 10.000 Iblis, dia jatuh tanpa ragu-ragu. Ke alam atas di luar langit, jika bukan karena dua kekuatan utama mereka untuk berperang, aku tidak akan kalah dengan menyedihkan. Jika ada kesempatan, aku akan membantumu mengajari mereka. Chukin tersenyum. Chukin, terima kasih atas kebaikanmu. Jiu Yin menjawab, tapi, begitu Istana 10.000 Iblis hancur total, aku juga berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Kedua, aku tidak ingin memberimu lagi. Itu merepotkan. Aku sangat bersyukur kau bisa membawaku kembali ke matahari. Kenapa kau mencari pohon dunia? Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena di pohon dunia, itu bisa membuatku beregenerasi. Jiu Yin menjawab, jadi begitu, bagaimana setelah daging lahir? Chukin bertanya lagi. Petik 2, setelah kelahiran kembali, aku ingin menemukan beberapa mantan temanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jiu Yin menghela napas. Baiklah, jika aku punya kesempatan, aku akan membawamu ke sana, tetapi jika kekuatanku memungkinkan. Kata Chukin sambil tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa, Chukin, kamu bisa mengurus urusanmu terlebih dahulu, aku akan menunggu selama yang aku bisa. Jiu Yin mengangguk dan berkata, bahkan jika kamu tidak pergi, aku tidak punya keluhan. Baiklah, Chukin tersenyum dan mengangguk. Saat kami berjalan, Chu dan Qin tiba di halaman tengah. Xiao Hu dan yang lainnya ada di sini, berlatih dalam kelompok, atau mengobrol, menyulam, bermain piano, menari dan menulis. Jangan berpikir Chukin punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka, tetapi mereka sama sekali tidak membosankan dan kesepian. Para wanita ini yang tidak memiliki hubungan darah tetapi lebih dekat daripada saudara perempuan mereka telah menjalin persahabatan yang tidak dapat dipatahkan sejak lama. Melihat semua wanita itu dalam harmoni dan keharmonisan, mereka semua tampak bahagia, dan semua kekhawatiran Chu dan Qin lenyap dalam sekejap. Selama mereka ditemani oleh para wanita ini, mereka bisa bahagia, dan Chu dan Qin merasa bahwa semuanya sepadan. Chukin, apakah Sister Seng Lu sudah selesai? Melihat Chukin, Xiao Hu dengan gembira berlari menghampiri dan bertanya. Apakah sudah selesai? Chukin sedikit mengernyit, dengan sedikit kecaman dalam kelembutannya. Tidak apa-apa, cepat atau lambat, kata Xiao Hu sambil tersenyum. Dasar kelinci nakal, pantatmu gatal, kan? Chukin meremas pipi Xiao Hu. Xiao Hu, bagaimana kultivasimu? Chukin bertanya, apakah inti emas hitamnya cukup? Cukup, Xiao Hu dan para gadis mengangguk. Yuner, Sasha, apakah kalian masih terbiasa hidup? Chukin bertanya pada Yun Yun, Yun Si, Medusa, dan Sudaji, yang menoleh ke samping. Ya, Chukin, jangan khawatir, kami baik-baik saja. Sudah mengangguk bersama semua putrinya. Baiklah, aku juga akan berlatih, dan aku akan datang untuk bermain denganmu nanti. Chukin tersenyum tipis. Chukin, kalau begitu kamu harus bersiap malam ini dan menunggu Sister Suir dan aku. Huliena mengedipkan mata pada Chukin. Jangan khawatir, tentu saja Chukin tahu apa yang dimaksud Huliena. Chukin juga ingin berlatih dengan gadis-gadis itu, tetapi kekuatan inti energi kosmik terlalu kuat, Chukin hanya bisa menyerapnya setelah menyegel ruang dengan King Long.
Hari dalam seminggu tidak lebih dari alam semesta dalam sehari. Chu dan Qin harus bekerja lebih keras. Ya, silakan. Ning Rongrong menjawab dengan gembira. Chu Qin tersenyum, menyapa Qinglong, dan berjalan menuju kamarnya bersama-sama. Chu Qin, Qinglong. Pada saat ini, Li Ying yang cantik datang untuk menghadapinya. Orang ini memiliki mata emas yang cerah dan gaun emas yang panjang. Dia mulia dan elegan. Dia bukan burung phoenix, tetapi siapa itu? Phoenix. Chu Qin dan Qinglong menyapa sambil tersenyum. Chu Qin, Qinglong, apakah kalian akan berlatih? Phoenix bertanya sambil tersenyum. Ya, Chu Qin mengangguk. Phoenix, apakah kalian ingin bersama? Lupakan saja, energi inti energi kosmik terbatas. Belum lagi, aku seharusnya tidak dapat menyerap kekuatan di dalamnya. Phoenix menggelengkan kepalanya. Kamu salah, Phoenix. Pertama, kekuatan inti energi kosmik hampir tidak dapat diserap dengan bersih, apalagi kamu, bahkan jika kamu menambahkan semua Xiao Wu dan yang lainnya, mungkin akan sulit untuk diserap dengan bersih dalam waktu 10.000 tahun. Chu Qin tertawa, berkata, kedua, Phoenix, kau juga telah mencapai alam surga tiga dewa. Jika kau tidak mencobanya, bagaimana kau tahu? Perlu disebutkan bahwa Phoenix telah mencapai batas puluhan miliar tahun di alam semesta dalam sehari. Setelah memasuki surga tidak teratur, alamnya tumbuh lebih cepat daripada Chu dan Qin, dan dia telah memasuki surga tiga dewa. Feng Huang mendengar kata-kata itu dan menatap Qinglong, yang tersenyum tipis. Phoenix, apa pendapatmu tentangku? Chu dan Qin dengan baik hati mengundangmu, tidakkah kau ingin menolak? Baiklah, terima kasih banyak. Phoenix hanya setuju. Terima kasih. Mereka semua adalah kawan yang hidup dan mati bersama. Mengapa kau harus berterima kasih padamu? Chu Qin tersenyum tipis. Setelah itu, Chu Qin, Phoenix dan Qinglong berjalan menuju kamar Chu Qin bersama-sama. Chu Qin menggunakan kompas neraka untuk memblokir ruang di sekitarnya. Kompas neraka, meskipun Chu dan Qin tidak tahu dari mana asalnya, itu tidak pernah lebih lemah dari pedang sejati Hong Meng dan alu iblis neraka surgawi. Itu adalah senjata suci yang asli. Dan dikatakan sebagai kompas, lebih seperti penghalang pertahanan, dengan kemampuan pertahanan yang kuat yang dapat menghalangi ruang. Setelah itu, Chu Qin, Phoenix, dan Qinglong mengambil bentuk segitiga dan duduk di kamar kosong Chu. Qin, inti energi kosmik juga ditempatkan di tengah ketiganya. Phoenix, cobalah untuk menarik energi inti energi kosmik ke dalam tubuh. Chu Qin menatap Phoenix dan tersenyum, jangan khawatir, Qinglong dan aku akan melihatmu. Baiklah. Bagus, Phoenix juga tidak menolak. Bagaimanapun, waktu yang dihabiskan dalam kultivasi sangat berharga. Segera setelah itu, segel tangan giok Phoenix, dan langit bergerak, mulai menarik energi inti energi kosmik ke dalam tubuh. Untuk pertama kalinya, itu berhasil. Aku melihat bahwa, di bawah bimbingan kekuatan ilahi Phoenix, energi inti kosmik yang terlihat mulai mengalir ke tubuh Phoenix. Phoenix sangat berhati-hati. Yang ditariknya hanyalah sejumlah kecil energi, tetapi dia menemukan bahwa energi di inti energi kosmik begitu besar sehingga bahkan sejumlah kecil energi ini tampaknya dapat memasuki tubuh pada saat memasuki tubuh. Mengisi semua kekosongannya. Selain itu, pada saat energi ini memasuki tubuhnya yang halus, dia tampaknya merasakan seluruh tubuhnya mulai terbakar. Phoenix, apakah kamu baik-baik saja? Chu Qin dan Qinglong bertanya pada saat yang sama, merasakan fluktuasi energi di Phoenix. Dan saat berikutnya, permukaan Phoenix, energi yang telah ditelan ke dalam tubuhnya, tiba-tiba mulai meluap. Chu Qin, cepatlah, Qinglong berkata dengan tergesa-gesa. Ya, Chu Qin mengangguk, dan segera bersama dengan Qinglong, dia menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Phoenix, secara paksa menekan energi yang meluap, dan kembali ke tubuh Phoenix. Phoenix juga segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Baik itu Chu Qin, Qinglong, Phoenix, atau kekuatan ilahi dari inti energi kosmik, mereka sangat menakutkan. Di bawah jalinan energi ini, ruang di sekitarnya tampaknya terkoyak. Untungnya, dengan kompas neraka milik Chu Qin, perabotan ruangan dan bagian luar ruangan tidak terpengaruh. Namun pada saat ini, pakaian Phoenix hancur total. Phoenix segera muncul di depan Chu Qin dan Qinglong, dan pada saat yang sama mahkota Phoenix-nya juga hancur, dan rambutnya yang merah menyala seperti sutra menjuntai seperti air terjun. Mata Chu Qin tiba-tiba menjadi cerah, tetapi hanya itu saja. Pada saat ini,
Chu dan Qin tidak peduli untuk menghargai apapun. Kehidupan Phoenix penting. Untungnya, karena kekuatan Phoenix itu sendiri dan upaya bersama Chu Qin dan Qinglong, tubuh dan jiwa Phoenix tidak terluka dengan cara apapun. Dan energi yang meluap mulai kembali ke tubuh Phoenix dengan mantap, dan perlahan-lahan berubah menjadi bagian dari dirinya saat vitalitas Phoenix berputar. Waktu berlalu, dan ketika energi terakhir ditelan oleh Phoenix, energi kekerasan di sekitarnya akhirnya menghilang. Chu Qin dan Qinglong juga menarik kekuatan gaib mereka, dan semuanya kembali damai. Phoenix, bagaimana perasaanmu? Tanya Chu Qin. Tidak apa-apa, terima kasih. Phoenix membuka matanya yang indah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menyerap energi di dalamnya. Tidak seperti itu, ini hanya pertama kalinya menyerap energi, dan energinya akan ditolak. Ini sama untuk Qinglong dan aku. Selanjutnya, ini akan sangat lancar. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, apa yang dikatakan Chu Qin benar. Qinglong juga mengikutinya. Kalau begitu, aku akan mencoba lagi. Phoenix mengangguk dan berkata, dia telah melihat dengan saksama energi inti energi kosmik ini, dan itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Dia juga ingin menjadi lebih kuat, karena dia tidak ingin terlalu jauh tertinggal dari Chu Qin. Tunggu, sebelum mencoba, Phoenix, kau bisa mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Chu Qin tersenyum tipis. Phoenix sedikit terkejut, melihat tubuhnya, dan wajahnya memerah sepenuhnya. Dia melirik Chu Qin tanpa sadar, berbalik dengan tergesa-gesa, mengeluarkan satu set pakaian dari Soul Guidance Divine Tool dan mengenakannya. Chu Qin hampir mimisan, bagian belakang Phoenix ini bahkan lebih indah. Pada saat ini, Qinglong menunjukkan senyum aneh, dia sepertinya tahu segalanya. Pada saat yang sama, ibu kota awan jatuh, di kuil pusat. Di luar kuil, ada dua orang yang menunggu, satu dengan rambut abu-abu dan janggut sepanjang 1 meter, dan mengenakan pakaian yang tampak seperti pendeta tinggi dari suku kuno. Orang lainnya memiliki kuil putih dan sangat energik. Tampaknya dia baru berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dilihat dari matanya yang tajam, dalam, dan ganas, usianya yang sebenarnya mungkin tidak demikian. Kedua orang ini adalah tetua tertinggi alam iblis gila, elang gila dan alam semesta siling, kaisar saat ini, Xi Jin. Ibu kota awan jatuh ini, sungguh memalukan membiarkan aku dan Tuan Ying menunggu begitu lama. Xi Jin tampak sedikit tidak sabar, dan berkata sambil melihat elang gila di sampingnya. Anak muda tidak perlu tidak sabar. Elang gila membelai janggut sepanjang 1 meter itu, karena kesabaranmu, banyak hal tidak dapat dilakukan dengan baik. Ibu kota-kota matahari terbenam, tetapi yang ada di Zhongzutian. Wajar jika kekuatan tuanmu memiliki aura ini. Tetua Ying, kamu sangat tenang. Saudara iblis gila, telah terbunuh. Xi Jin berkata pelan. Kuang Ying, wajahnya mengembun, lalu apa yang kamu inginkan? Mengirim pasukan siling untuk menghancurkan kota Luoxia. Ekspresi Xi Jin berubah. Siling Universe tidak punya nyali untuk memprovokasi Zhongzutian. Kalau tidak, mengapa dia dan Kuang Ying secara pribadi datang untuk meminta ibu kota Luoxia Capital menyerahkan debu? Kedua tuan dewa telah menunggu lama, tolong. Pada saat ini, di kuil pusat, seorang penjaga kota Luoxia berjalan keluar dan berkata ke arah Xi Jin dan Kuang Ying. Begitu suara itu jatuh, penjaga membawa Xi Jin dan Kuang Ying ke aula. Di atas tangga aula utama, ada layar hitam buram yang tersembunyi, sehingga mustahil untuk melihat wajah sebenarnya dari ibu kota matahari terbenam yang misterius ini. Siling Stonejin, elang gila dari dunia iblis. Kenali ibu kotanya. Xi Jin dan Kuang Ying sama-sama membungkuk sedikit. Kota awan jatuh cukup bergengsi di alam semesta siling, terutama karakter yang berdiri di belakang kota awan jatuh, beberapa daerah tidak berani memprovokasi mereka. Setidaknya alam semesta siling dan alam iblis gila tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kekuatan menentukan status. Penguasa alam semesta siling, tetua alam iblis gila, aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan di sini, jadi ada apa? Bagian terakhir layar keluar dengan suara wanita yang bijaksana dan halus. Ibu kota-kota Luoxia ternyata adalah seorang wanita. Baik Xi Jin maupun Kuang Ying sedikit terkejut. Ibu kota, kata elang gila, aku, elang gila, selalu mengagumi ibu kota. Mampu mendirikan zona netral seperti itu di dunia yang kacau seperti itu telah memberi banyak orang tunawisma surga dan tempat tinggal. Selama bertahun-tahun,
Alam iblis gila kita selalu mematuhi aturan, dan dalam hal apapun, tidak ada kekacauan di kota Luoxia. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, pergilah jika tidak ada apa-apa. Ibu kota Luoxia berkata dengan dingin. Ya, elang gila itu melanjutkan, Tuan Luoxia, belum lama ini, penguasa dunia iblis gilaku, Kaisar Agung Iblis Gila, terbunuh dan pembunuhnya disembunyikan di ibu kota Luoxia. Aku berdoa agar ibu kota membuat pengecualian. Orang-orang di dunia gilaku dapat memasuki kota Luoxia dan menangkap pembunuhnya. Oh, Raja Iblis Agung terbunuh. Metropolitan Luoxia sedikit terkejut, orang macam apa di wilayah barat yang dapat membunuh penguasa alam semesta. Itu pemberontakan Siling, Chenmu. Si Jin berkata sebelum elang gila itu berbicara. Chenmu, aku pernah mendengar tentang orang ini, kan? Kau adalah murid si Jin, kan? Dusia berkata dengan ringan, tidak, Chenmu tidak dirancang olehmu dan dipenjarakan di kota suci neraka. Mengapa? Akan membunuh Kaisar Iblis Agung. Ada satu orang lagi. Kuang Ying melanjutkan, orang ini, yang menentang langit dan kejam, juga orang yang ingin kita tangkap. Dua orang di daerah kecil telah mengganggu kota suci neraka, membunuh Kaisar Gila, dan masih dapat membuat Tao Yao Yao. Tampaknya orang ini tidak mudah. Ibu kota Luoxia melanjutkan, namun, aturan ibu kota Luoxia, Anda tahu. Tuan Luoxia, saya baru saja mengatakan bahwa alam iblis gila dan alam semesta Siling saya pasti akan mematuhi aturan ibu kota Luoxia, kata elang gila. Namun, penguasa alam iblis gila saya terbunuh. Orang ini sangat berdosa. Tuan membuat pengecualian, dan saya, alam iblis gila dan alam semesta Siling, bersedia menawarkan 50 juta ton kristal energi nuklir ilahi. Hanya 50 juta kristal energi nuklir suci, aku hanya ingin melanggar aturan kota Luoxiaku, kota itu terlalu kecil untuk meremehkanku. Ibu kota Luoxia terkekeh, kalian berdua, silakan kembali, jika dia ada di sini. Kota siap membantu kalian, tetapi karena kalian telah memasuki kota matahari terbenamku, mustahil bagi kalian untuk merebutnya dengan paksa. Kemarin, Tuan Muda Ibu Kota Hua Wuxian bersama dua tetua dari 3 dewa dan 3 surga. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini telah diperbaiki di tempat. Oh, omong-omong, mereka bukan orang-orang Ibu Kota Luoxiaku, atau pemberontak Siling, dan orang-orang yang disebut-sebut sebagai orang yang melewati langit di mulutmu. Ibu Kota Luoxia menambahkan sambil tersenyum. Ekspresi Kuang Ying dan Si Jin langsung berubah, Chenmu dan orang ini, bahkan Ling Xian berani menyinggung, dan langsung membunuh 2 tetua dewa dan 3 lapisan surga. Sungguh metode yang mengerikan ini. Si Jin hendak menanyakan informasi tentang orang yang menggunakan metode ini untuk mencapai langit, dan elang gila itu berkata, Ibu kota, aku menunggu untuk pergi. Tetua Ying, orang ini, siapa dia yang berani menyinggung Ling Xian? Si Jin bertanya, mengerutkan kening pada elang gila itu ketika dia berjalan keluar dari istana. Orang ini, sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapan Kuang Ying memadat. Kalau begitu, kami tidak akan melaporkan kebencian kami. Ekspresi Si Jin berubah. Kebencian apa yang kamu miliki? Kamu merancang Chenmu dan mengambil alam semesta Siling. Kamu tidak lebih dari takut pada kekuatan Chenmu yang kembali. Aku kira untuk menghancurkan Chenmu di bawah tangan alam iblis gila. Kuang Ying berkata dengan dingin. Setelah ditusuk oleh elang gila itu, Si Jin kehilangan kata-kata. Dendam, tentu saja aku harus melaporkannya. Elang gila mencibir, iblis gila adalah keponakanku. Tapi, minyak dan garam ibu kota Luoxia tidak akan masuk. Si Jin mengerutkan kening. Apakah kamu baru saja mendengarnya berkata? Kuang Ying berkata sambil tersenyum dingin, Chenmu telah menyinggung ibu kota spiritual Dewa Roh Emas. Aku pernah mendengar tentang orang ini, tetapi dia adalah pelindung yang terkenal. Putranya tewas di tangan Chenmu, dan dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Kota Ling Xian, tetapi kamu tidak akan takut dengan ibu kota Luoxia, mari kita temukan dia sekarang. Ya, dengan bantuan ibu kota Ling Xian, aku khawatir aku tidak bisa membunuh seorang duster. Si Jin menunjukkan senyum kemenangan. Pada saat yang sama, di kuil Luoxia. Duzu, kamu dengan sengaja memberitahu Si Jin dan Kuang Ying bahwa Chenmu dan Chuqin menyinggung ibu kota abadi, bukankah itu tanpa alasan? Penjaga itu berkata ke arah layar hitam. Oh, Feng Ying, katakan padaku, apa alasannya? Bagiku, duo Luoxia tersenyum ringan.
Chu dan Qin ini banyak membunuh di kota Luoxia. Meskipun masalah ini disebabkan oleh ibu kota spiritual, itu juga melanggar aturan kota Luoxia kita. Biayanya sangat besar, jadi penguasa ibu kota mengambil kesempatan untuk membocorkan masalah tersebut, dan membiarkan ibu kota Lingxian, alam iblis gila, dan alam semesta siling bersama-sama membunuh Chu dan Qin. Feng Ying menjawab, spekulasimu sangat masuk akal, Luoxia berkata dengan malas, tetapi ada satu hal yang salah. Bukan Chu Qin yang akan kubunuh, tetapi Hua Jinling, Si Jin, dan Kuang Ying. Tunggu mereka, para elit semuanya dibunuh oleh Chu dan Qin, bukankah mudah bagi Tuan untuk menguasai ketiga alam semesta ini? Petik 2, ternyata seperti ini, Feng Ying berkata dengan heran, tetapi ibu kota, Hua Jinling adalah dewa, kamu benar-benar berpikir bahwa Chu dan Qin, dewa, dapat menghancurkan tiga alam semesta besar. Dewa, kamu salah. Setidaknya ada satu dewa dan selusin penguasa dewa di sampingnya. Luo Xiaoduzu berkata dengan senyum tipis. Hah, Feng Ying berkata dengan sedikit terkejut, dua dewa agung dan selusin dewa, siapakah orang-orang ini? Feng Ying, beritahu dia berita bahwa kamu ingin membunuh Chu Qin di ibu kota Lingxian, alam iblis gila, dan alam semesta siling. Ibu kota Luoxia terkekeh. Sederhana saja, aku lebih baik menyinggung ibu kota spiritual daripada menyinggungnya. Ya, ibu kota, Feng Ying langsung berkata, leluhur suci, Chu Qin, Qinglong, dan Phoenix menyerap energi inti energi kosmik. Seperti yang dikatakan Chu Qin dan Qinglong, setelah Phoenix berhasil menyerap energi pertama, penyerapan berikutnya menjadi sangat lancar. Setelah penyerapan terus-menerus, kekuatan Azure Dragon dan Phoenix keduanya telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Dan Chu Qin semakin merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Setelah penyerapan, Chu Qin, Qinglong, dan Phoenix semuanya berdiri. Chu Qin, Phoenix, kupikir, masih ada yang harus dilakukan, ayo pergi dulu. Setelah berdiri, Qinglong sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata bahwa dia ingin berteleportasi. Qinglong menyelinap sangat cepat, seolah-olah dia telah merencanakannya sejak lama. Di dalam ruangan, hanya Phoenix dan Chu Qin yang tersisa. Detak jantung Feng Huang sedikit meningkat. Dia teringat adegan memalukan tadi, dan wajah cantiknya memerah. Namun, dia segera tenang dan tersenyum. Chu Qin, terima kasih. Terima kasih. Chu Qin tersenyum tenang. Ya, terima kasih telah mengundangku untuk menyerap kekuatan kristal energi kosmik. Phoenix tersenyum tipis. Tidak masalah, aku sudah bilang sejak lama, kekuatan kristal energi kosmik tidak dapat diserap. Kata Chu Qin sambil tersenyum. Namun, aku tetap harus berterima kasih karena telah memberiku kesempatan ini. Feng Huang berkata sambil tersenyum. Ini bukan kesempatan. Chu Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di masa depan, kapanpun Qinglong dan aku berlatih kultivasi, kami akan memanggilmu. Hah, kata Phoenix dengan linglung. Ah apa? Chu Qin Tianran tersenyum. Sudah kubilang sejak lama, kita tidak pernah datang dari surga, kawan seperjuangan yang hidup dan mati bersama. Ada apa? Petik 2, tapi kurasa itu tidak akan berhasil. Phoenix menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Chu Qin bingung. Hubungannya tidak cukup. Phoenix menjawab, inti energi kosmik terlalu berharga, Xiao Wu dan yang lainnya belum menyerapnya, jadi kau memberikannya kepadaku. Dan aku tidak ada hubungannya denganmu, mungkin aku akan menjadi musuh di masa depan. Aku telah mengalami ini berkali-kali, dan bahkan kawan seperjuangan terdekat pun mungkin akan saling bertemu dalam pertempuran di masa depan. Chu Qin hendak membantah, dan Phoenix melanjutkan, kecuali. Phoenix, ragu-ragu untuk berbicara, tetapi berhenti. Kecuali apa? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Kecuali, hubungan kita bisa berlanjut lebih jauh. Phoenix sedikit menghindar dengan matanya. Melihat penampilan Phoenix, ditambah dengan kata-kata yang diucapkan Phoenix, jika Chu Qin tidak mengerti arti Phoenix, dia tidak akan layak disebut kekasih. Jadi Chu Qin meremas Phoenix ke sudut dengan mendominasi, dan bertanya dengan penuh pengertian, kalau begitu, bagaimana kau bisa melangkah lebih jauh? Aku akan menjadi pacarmu. Phoenix akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, merasakan napas Chu Qin dari dekat. Ini adalah kebenaran Phoenix. Meskipun Chu Qin sedikit bersemangat, Phoenix merasa bahwa pria ini benar-benar terlalu baik. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi orang yang tidak terkendali, dengan rela mengikuti Chu Qin sepanjang jalan. Tetapi begitu dia selesai berbicara,
dia merasa sedikit tidak percaya diri, jadi dia bertanya dengan lemah, "Oke. Lagi pula, apa yang dimaksud Chukin? Belum jelas. Sendiri, apakah itu terlalu tiba-tiba?" Namun, detik berikutnya, Phoenix mengetahui bahwa dia salah, dan melihat bahwa Chukin telah mencium bibir merahnya dengan mendominasi. Phoenix segera menjawab, "Chukin, apakah kamu setuju?" Tidak lama kemudian, Phoenix menatap Chukin dengan heran. "Lagi pula, aku pernah melihat tubuhmu sebelumnya, jadi aku bertanggung jawab atas dirimu." Bisik Chukin di telinga Phoenix. Phoenix tiba-tiba tersenyum, lalu pergi merobek pakaiannya. Tidak ada yang lain, karena Chu dan Qin menyukainya. Chukin tidak pernah menyangka bahwa Phoenix akan begitu proaktif, bagaimana mungkin dia mengaku kalah. Ding, terdeteksi bahwa Kaisar pertama Phoenix bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, tugas menyembunyikan Dewi selesai, dan Dewi Phoenix disukai 100%, artefak suci, 6 sayap Kaisar Phoenix. Nirvana terlahir kembali sekali. Benar saja, Phoenix juga merupakan dewi yang tersembunyi. Namun, Chukin tidak punya waktu untuk mengelola perintah sistem. Dia baru saja tertarik pada Phoenix, dan dia bahkan lebih tidak bermoral sekarang. Di luar ruangan, Qinglong diam-diam menunjukkan senyum yang menakjubkan. Dia tahu apa yang dipikirkan Chukin dan Feng Huang, jadi dia sengaja memberi mereka kesempatan untuk hidup sendiri. Qinglong dan Phoenix awalnya adalah kawan yang hidup dan mati bersama, dan sekarang hubungan itu telah berlanjut lebih jauh, dia sangat bersemangat. "Kakak Qinglong." Pada saat ini, Chen Mu berjalan masuk dengan cemas dari luar halaman, dan langsung berteriak ketika dia melihat Qinglong. "Diam!" Qinglong memberi isyarat pada Chen Mu untuk berbisik. "Saudari Qinglong, di mana Chukin?" Chen Mu segera merendahkan suaranya. "Ada apa? Lihat betapa gugupnya dirimu. Apa yang terjadi?" Ekspresi Qinglong tidak banyak berubah. "Saudari Qinglong, ini tidak baik, lihat ini," kata Chen Mu, sambil menyerahkan surat kepada Qinglong. Setelah Qinglong melihatnya, wajahnya sedikit berubah. "Saudari Muer, di mana kau percaya?" "Itu dikirim oleh ibu kota Luoxia. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu Chu dan Qin bahwa ibu kota Lingxian akan segera bersatu dengan alam semesta siling dan alam iblis gila untuk mengepung kita dan tiba besok," jawab Chen Mu. "Di mana Chukin?" tanya Chen Mu. "Dia." Begitu Qinglong hendak berkata untuk tidak mengganggu Chukin, pintu kamar terbuka, dan Chukin berjalan keluar dengan tenang, sementara Phoenix mengikutinya dari belakang, tidak lupa menyekat sudut mulutnya dengan sapu tangan. "Ada apa, Qinger, Muer, ada apa?" Chukin bertanya. "Chukin, lihat ini," kata Qinglong sambil menyerahkan surat itu kepada Chukin. Setelah Chukin membaca surat itu, ekspresinya menjadi lebih tenang, tetapi dia sedikit terkejut. "Siapa yang memberimu surat ini?" "Penguasa, ibu kota awan jatuh." Qinglong dan Chen Mu berkata serempak. "Ibu kota Luoxia." Chukin sedikit terkejut. "Siapa dia? Mengapa memberitahuku ini?" "Aku tidak tahu." Chen Mu menggelengkan kepalanya. Ibu kota Luoxia hampir tidak pernah muncul, dan tidak ada yang tahu siapa dia, tapi Chukin, ibu kota Luoxia sangat jelas, dia mungkin tidak akan membantu kita, seolah-olah membiarkan kita melarikan diri. "Lari, tidak perlu." Chukin tersenyum tipis. "Muer, tidak apa-apa, jangan khawatir. Berapa banyak yang datang, berapa banyak yang akan kubunuh, tepat saja, aku terlalu malas untuk mencari mereka satu persatu. Aku menunggu mereka datang." "Chukin, seberapa yakin kamu?" Qinglong bertanya. 10%. Chukin tersenyum tipis. Chukin hari ini adalah senjata suci. Dia berdiri dan membiarkan mereka bertarung. Kelompok orang ini mungkin tidak bisa bertarung. Apa yang mereka takutkan? Terlebih lagi, Chukin memiliki terlalu banyak metode penyelamatan hidup. Ada waktu lain di gerbang waktu dan ruang, dan sekarang dia memiliki kesempatan lain untuk terlahir kembali dari nirwana. "Aku masih memikirkan apa yang terjadi," Chukin berkata sambil tersenyum. "Qinger, Muer, beri kalian perkenalan yang hebat. Fenger, kamu akan menjadi saudara perempuanmu mulai sekarang." Phoenix tersenyum manis. "Hah." Chen Mu menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. "Qinger, kamu tampaknya tidak terkejut." Chukin menatap Qinglong dan tersenyum. "Apa yang membuatmu terkejut?" Qinglong tersenyum acuh tak acuh. "Jangan lupa, aku bisa membaca pikiran. Teknik membaca pikiran yang hebat, aku ingin mempelajarinya." Chukin tersenyum tipis. "Bagaimana cara mempelajarinya?" Qinglong bertanya dengan sedikit bingung.
Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan memeluk Qinglong dalam pelukannya. Chukin, Qinglong terkejut sekaligus gembira. Siapa yang memintamu menggangguku dan Fenger, kau harus menebusnya. Chukin menatap Qinglong lalu ke Feng Huang dan Chenmu. Phoenix dan Chenmu segera mengerti, dan mengikuti Chukin dan Qinglong ke dalam ruangan. Keesokan harinya, di luar ibu kota awan jatuh, terdengar ledakan suara yang menembus udara. Aku melihat puluhan sosok terbang ke arah sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang-orang ini semua memancarkan aura kekuatan ilahi yang mengerikan, dan ketika mereka terbang, mereka membuat ruang bergetar. Pada saat yang sama, langit Xia yang awalnya berwarna-warni menjadi tertutup rapat oleh awan gelap, dan beberapa awan petir yang mengepul muncul. Nah, siapa itu? Kuat sekali. Mereka semua kuat di alam ilahi. Cepat, pergi. Hal ini membuat semua orang di dalam dan luar kota Luoxia panik, dan melarikan diri ke segala arah dari tiga yang berkepala tiga. Dua di antaranya adalah si Jin, si elang gila, dan seorang lelaki tua berambut merah. Orang ini adalah Tetua Agung, Jin Leiyu. Tetua Jin, ini adalah ibu kota awan jatuh. Kata si Jin sambil menunjuk ke ibu kota awan jatuh. Baiklah, sambut kedatangan Tuan. Begitu suara Jin Leiyu jatuh, sosok di belakangnya melemparkan bola energi hitam. Dalam sekejap, bola energi hitam ini terbang ke dalam kehampaan, dan langsung merobek celah ruang angkasa yang gelap gulita di sana. Detik berikutnya, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan yang tak berujung, dan dari celah-celah di ruang angkasa ini, mereka mulai terbang keluar dengan agresif. Chukin, mereka datang dengan mengancam. Menghadapi celah ruang angkasa yang terus-menerus terkoyak dan kapal perang yang semakin besar, naga Azure di dinding ibu kota Lingxian, memandang Chukin di sebelahnya, dan tersenyum acuh tak acuh. Qinger, Fenger, Xiao Wu, apakah menurutmu pertempuran ini sebanding dengan pasukan ekstrateritorial naga asli? Chukin tersenyum tenang, menatap Qinglong dan Feng Huang. Tidak sebanding. Qinglong, Feng Huang, Xiao Wu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, pasukan ekstrateritorial tidak sekuat mereka. Kata Ning Rongrong, itu sama saja, karena ibu kota-kota Luoxia telah mengirimi kami surat itu, tujuannya sangat jelas, bukan untuk membiarkan kami menghancurkan kota Luoxia. Chukin melanjutkan sambil tersenyum, kami seperti yang diinginkannya, bagaimanapun juga, kota Luoxia seperti ini. Banyak orang seharusnya tidak membuat mereka menderita. Chukin melanjutkan, Chukin, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Chenmu, sedikit tidak percaya. Tidak apa-apa, tunggu mereka datang, ayo pergi. Kata Chukin, dengan tenang memimpin gadis-gadis itu, melepaskan tembakan dari tembok kota-kota Luoxia, dan berjalan menuju pulau terpencil di luar kota Luoxia. Yang tidak diketahui Chukin adalah bahwa semua ini dilihat oleh seorang wanita di menara pusat ibu kota Luoxia. Wanita ini memiliki rambut pirang dan kerudung di wajahnya, tetapi dia samar-samar dapat melihat wajah di balik kerudung itu, yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah wanita oriental standar, dan di balik jubah itu, tubuh montok dan indahnya tersembunyi. Garis yang jelas membuat jubah itu sedikit lebih besar. Di kaki wanita itu, ada sepasang sepatu hak tinggi kristal dengan kuku yang dicat dengan indah, memberi orang kesan visual yang sangat kuat. Orang ini bukan orang lain, tetapi ibu kota Luoxia, Qinxin Timur. Dongfang Qinxin melihat bahwa Chu dan Qin mengambil inisiatif untuk keluar dari kota Luoxia dan tidak menimbulkan masalah bagi kota Luoxia, dan tiba-tiba tersenyum, menarik, pria ini benar-benar menarik. Di luar ibu kota awan jatuh, saat celah hitam terus terbuka, kapal perang di sini sudah tertutup hitam, setidaknya ada ratusan ribu. Untuk membunuh Chukin, ibu kota Lingxian, alam semesta siling, dan alam iblis gila, hampir seluruh pasukan dihinggapi. Di bawah selubung kapal perang ini, langit menjadi suram. Dan di kapal perang di tengah, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan penuh temperamen terlihat. Orang ini tingginya 2 meter, memiliki punggung lebar dan pinggang tebal, dan matanya dipenuhi dengan keagungan seorang atasan. Tuan, kota awan jatuh ada di sini. Seorang tetua dari ibu kota abadi berkata dengan hormat kepada tetua berambut abu-abu itu. Dengan hormat sambut Tuan Guru. Jin Leiyu dan tetua alam dewa lainnya yang membuka jalan, si Jin dan Kuang Ying, semuanya mendatangi wajah Hua Jinling dan berkata dengan hormat. Siapa, di bumi, yang membunuh dua tetua Wuxian dan Lingxianku? Mata Hua Jinling memadat, dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya.
Tuan Dewa, orang yang membunuh Wuxian Gongzi tidak tahu, tetapi dia memiliki kaki tangan, dan nama orang ini adalah Chen Mu. Si Jin menjawab, saya adalah mantan penguasa alam semesta siling dan murid saya. Hua Jinling melirik si Jin dengan samar, murid Anda. Tuan Hui Sensun, dia telah diusir dari pintu guru oleh saya, dan saya juga memiliki lautan darah dan perseteruan yang dalam dengannya. Si Jin takut Hua Jinling menyalahkan dirinya sendiri, dan buru-buru melepaskan hubungan itu dan menjawab. Ternyata seperti ini, Hua Jinling mengangguk, ayo pergi, masuk ke kota Luoxia. Pada saat ini, suara piano tiba-tiba datang dari depan kerumunan. Hua Jinling dan yang lainnya semuanya sedikit terkejut. Mereka mengikuti suara itu dan melihat banyak sosok cantik berdiri di pulau terapung di depan mereka. Dan satu pria dan dua wanita, tiga dari mereka memainkan musik merdu, dan mereka adalah Chukin, Yue Yina, dan Tang Yuehua, ketiga master musik ini. Tuan Dewa, dia adalah Chen Mu. Si Jin mengenali Chen Mu di antara kerumunan sekilas, dan berteriak ke arah Hua Jinling, Tuan, orang itu adalah orang yang membunuh Tuan Muda. Seorang informan ibu kota Lingxian yang bersembunyi di kota Luoxia juga menunjuk ke arah Chu dan Qin. Ini sangat merajalela, saya berani memainkan piano dengan begitu tenang di depan ibu kota Lingxian kita. Seorang tetua ibu kota Lingxian berkata dengan kesal. Mungkin, mereka takut dengan pertempuran kita. Tetua lainnya melanjutkan, saya rasa itu tidak perlu. Tidak peduli seberapa bodohnya itu tidak akan sebodoh itu. Apakah akan ada penipuan? Kata Kuang Ying. Hah, bagaimana dengan penipuan? Para dewa rohku semuanya menyerbu, dan kota Luoxia dapat dihancurkan dengan satu jari, apalagi puluhan orang. Mata Hua Jinling memadat. Seketika, Hua Jinling membawa orang-orang dan semua kapal perang dan terbang ke arah Chu dan Qin dengan ganas. Sebelum perubahan itu, para wanita Chu dan Qin mungkin masih takut pada 3 poin. Namun, setelah mengalami pertempuran kelas dunia seperti pertempuran penentu Tianmen, mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat dunia, jadi bagaimana mereka bisa takut dengan pertempuran sepele ini. Chu Qin bahkan lebih tenang dan kalem, dan Yue Yina dan Tang Yuehua memainkan piano dengan santai. Yang mulia benar-benar hebat. Hua Jinling datang ke seberang Chu Qin, menatap Chu Qin di depannya, dan berkata dengan dingin. Ya, cuacanya bagus, matahari bersinar, bisakah kamu dalam suasana hati yang buruk? Chu Qin tersenyum tipis. Kamu baru saja membunuh Wuxianku dan dua tetua ibu kota Lingxian, kan? Hua Jinling bertanya tanpa mengubah wajahnya. Ya, aku membunuhnya. Chu Qin berkata dengan tenang. Tiba-tiba, semua orang di ibu kota Lingxian, Kuang Ying, Si Jin dan yang lainnya benar-benar marah. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Baiklah, karena kamu punya nyali untuk mengakuinya, maka kamu harus tahu akhirnya. Hua Jinling melanjutkan, bawahanku, jangan terima hantu tanpa nama, silakan mendaftar. Benua Douluo, Chu Qin. Chu Qin menjawab dengan tenang sambil memainkan piano. Mendengar nama-nama Douluo Dalu dan Chu Qin, Hua Jinling dan yang lainnya benar-benar bingung. Tidak pernah terdengar, lupakan saja, sepertinya tidak apa-apa menerima hantu tanpa nama hari ini. Hua Jinling tersenyum dingin. Chen Mu, aku menyarankan kamu untuk menyerah sesegera mungkin. Pada saat ini, Si Jin berkata dengan dingin ke arah Chen Mu, sekarang, Dewa Roh Emas datang ke kota Luoxia, apakah kamu masih ingin melawan? Si Jin, kamu pria pengkhianat. Sebelum Chen Mu sempat berbicara, Zheng Lu berteriak di sampingnya, dia bahkan berkolusi dengan musuh asing dan membunuh muridnya. Kalau gurunya masih di sana, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang sekali, guru sudah pergi. Si Jin tersenyum pelan, adik perempuan, ternyata kamu juga ada di sana, jadi cepatlah pergi, kalau tidak, kalau para dewa datang, kamu juga akan menderita. Si Jin, belum tentu siapa yang akan menderita hari ini. Kata Zheng Lu sambil tersenyum dingin. Dia tahu bahwa Chu Qin adalah pembangkit tenaga listrik para dewa dari 3 surga. Apa yang kau lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Pergi dan mati. Hua Jinling berkata dengan tajam. Segera, ketika suara Hua Jinling jatuh, 11 lingkaran cahaya menyala di belakangnya, dan telapak tangannya langsung menuju ke arah Chu Qin. Dapat dilihat bahwa saat telapak tangan Hua Jinling terentang, itu diperbesar lebih dari 10.000 kali. Pada saat yang sama, basis kultivasi alam Dewa Hua Jinling juga mekar penuh saat ini. Dalam sekejap,
seluruh ruang mulai bergetar, dan energi emas yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi seluruh kekosongan gunung. Apakah ini pembangkit tenaga listrik berdaulat dewa? Kuang Ying dan Si Jin sama-sama terkejut. Para dewa hanya bisa disebut pembangkit tenaga listrik yang tidak berada di langit. Mereka belum melihat pembangkit tenaga listrik para dewa yang sebenarnya. Saat ini, Hua Jinling tidak menghadapi mereka, dan rasa penindasan yang sesungguhnya belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi telapak tangan Hua Jinling yang terentang seperti gunung, Xiao Wu dan yang lainnya juga sedikit mengembun, dan rasa penindasan muncul di dada mereka. Namun di detik berikutnya, rasa penindasan ini menghilang seketika. Saya melihat bahwa di antara Chu dan Qin Fuqin, di sampingnya, pedang sejati Hongmeng muncul dari udara tipis. Seketika, pedang sejati Hongmeng, di bawah pikiran Chu dan Qin, mekar dengan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan supernatural ini menghancurkan rasa penindasan Hua Jinling, dan pada saat yang sama, ia juga menghadapi tangan kekuatan supernatural Hua Jinling. Dengan suara keras, pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin mengenai telapak tangan Hua Jinling, menyebabkan kegemparan. Ruang angkasa terus bergetar, dan langit terkoyak, membentuk retakan yang mengerikan. Dan kemudian, pemandangan tak terduga dari Hua Jinling dan yang lainnya muncul. Saya melihat bahwa pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin baru saja bertabrakan dengan Hua Jinling selama beberapa napas waktu, dan itu terlempar kembali. Apa? Melihat pemandangan ini, Kuang Ying, Si Jin, Jin Leiyu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Chu Qin, dengan satu pedang, memukul mundur Hua Jinling. Melihat situasinya tidak baik, Hua Jinling buru-buru menarik telapak tangannya. Pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin terus bergerak maju, menyerbu ke arah Hua Jinling dan yang lainnya. Pada saat ini, Kuang Ying, Si Jin dan yang lainnya, hanya merasakan semburan paksaan yang luar biasa datang di wajah mereka. Paksaan ini jauh lebih kuat dari Hua Jinling. Ketika mereka terkejut, mereka semua secara tidak sadar menghindar ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin terbang ke kapal perang di belakang mereka. Ledakan, pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin, seperti bambu yang patah, terbang lurus di kehampaan untuk sementara waktu, dan setelah menembus kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya meledak di sana. Dalam sekejap, di pasukan ibu kota abadi, darah mengalir di langit, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Sepertinya aku meremehkanmu. Ekspresi Hua Jinling terkejut. Dengan tingkat kekuatan ini, kamu harus bergegas dan dengan patuh menyerahkan semua hal baik yang kamu miliki. Mungkin dengan cara ini, Chu Qin, kamu masih bisa memiliki seluruh tubuhmu. Xiao Wu mencibir dingin. Itu benar, aku berani disebut dewa-dewa, gading. Kalau begitu keluargaku Chu Qin, bukankah itu guru yang hebat? Ning Rongrong juga mengikuti. Jangan lihat Xiao Wu, Ning Rongrong dan yang lainnya tidak terlalu kuat, tetapi benar-benar kelas 1 untuk mengganggu pikiran musuh. Jin Huo Yaoxi, benar saja, Hua Jinling langsung marah. Siapa dia? Penguasa wilayah, penguasa yang dikagumi oleh ratusan juta orang, telah dimarahi begitu parah oleh beberapa gadis berambut kuning. Begitu suara Hua Jinling jatuh, tubuhnya langsung diselimuti oleh api emas yang cemerlang. Dalam sekejap, api itu menutupi radius 100 mil, membentuk lingkaran api. Segera, di bawah pikiran Hua Jinling, cincin api, yang terbungkus dalam kekuatan yang mengerikan, mulai menyusut ke arah Chu Qin. Dapat dilihat bahwa langkah Hua Jinling bukanlah hal yang kecil. Ketika menyusut, ruang terbakar, seolah-olah semuanya dibersihkan oleh kemarahan. Buddha kuno ada di sini. Chu Qin tersenyum ringan, dan Buddha emas muncul di belakangnya. Dalam sekejap, kekuatan Buddha kuno Chu dan Qin yang mengerikan meledak, dan bertabrakan dengan keras dengan cincin api yang tiba-tiba menyusut. Namun, Hua Jinling masih kalah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia baru saja dipromosikan ke alam yang mulia dewa. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Chu dan Qin yang telah mencapai surga kedua yang mulia ilahi tanpa mengandalkan senjata ilahi dan kekuatannya sendiri? Oleh karena itu, dalam sekejap, cincin api raksasa Hua Jinling dihancurkan oleh kekuatan Buddha kuno Chu dan Qin. Bukankah ini aksi kerajaan 1000 Buddha Agung? Melihat pemandangan ini, Qin Xin Timur di kejauhan mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit cemberut, mungkinkah dia adalah anggota kerajaan 1000 Buddha Agung, tetapi pedang tadi tampaknya adalah trik dari istana peri yang tak terukur. Aneh, aneh, Hua Jinling benar-benar terkejut. Chu Qin,
sekali lagi mematahkan aksinya dengan mudah, sungguh metode yang mengerikan. Mungkinkah Chukin adalah dewa tingkat tinggi? Si Jin, Kuang Mo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi luar biasa dan ngeri. Mereka tampaknya telah menendang besi itu. Namun Hua Jinling belum bereaksi, tubuh Chukin telah menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, Chukin muncul di depan Hua Jinling dari udara tipis. Pada saat ini, Chu dan Qin dipenuhi dengan cahaya Buddha, seperti Buddha emas yang kerasukan. Melihat situasi tersebut, Hua Jinling segera ingin menjauhkan diri dari Chukin. Namun, ketika sudah terlambat, tinju Chukin meledak, dan Hua Jinling langsung pingsan. Hua Jinling, setelah menghancurkan 30 kapal perang berturut-turut, akhirnya jatuh di geladak kapal perang. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang di ibu kota Lingxian di kapal perang terkejut. Bunuh aku, jangan simpan satu pun. Hua Jinling, benar-benar marah, dan benar-benar ketakutan, memerintahkan kepada semua orang. Dalam sekejap, semua kapal perang mengarahkan artileri yang dipandu jiwa mereka ke Chukin, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Chukin. Haha, aku tidak mampu bermain lagi, ini pertarungan geng. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, aku akan menemanimu. Begitu kata-kata Chukin jatuh, 3 sinar cahaya keluar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi sosok Chukin yang sama persis. Itu adalah keterampilan uniknya yang menghasilkan 3 pembersihan sekaligus. Mad Eagle, Si Jin, dan yang lainnya menjadi sedikit takut. Mereka benar-benar memiliki ilusi bahwa 3 klon Chu dan Qin lebih kuat dari mereka, dan tubuh Chu dan Qin tampaknya tidak berkurang. Ini mengerikan. Secara umum, setelah klon keluar, kekuatan tubuh akan sangat berkurang. Sungguh bertentangan dengan langit ketika satu gas menghasilkan 3 pembersihan. Dan kemudian, 3 klon Chukin, setelah menjadi besar, telah bergegas ke kelompok kapal perang. Tembak, tembak, semua orang di kapal perang panik. Berteriak tergesa-gesa. Di satu sisi, mereka menyalakan meriam raksasa di kapal perang, dan di sisi lain, mereka mengumpulkan semua kekuatan gaib mereka dan bergegas menuju Chukin dan 3 klonnya, bersumpah untuk melenyapkan klon Chukin sepenuhnya. Chukin tidak menghindar. Dia dan ketiga klon, dengan seluruh cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menghadapi keterampilan magis dan sinar energi yang terbang di seluruh langit secara langsung. Boom! Dalam sekejap, disertai dengan ledakan suara, Chukin dan ketiga avatar bertabrakan dengan semua orang di seluruh alam iblis gila, alam semesta siling, dan ibu kota Lingxian. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan seluruh langit, langit terkoyak, ruang bergemuruh dan bergetar, dan seluruh dunia jatuh ke dalam warna seperti mimpi. Namun di antara warna ini, yang terkuat adalah cahaya Buddha milik Chu dan Qin. Sang Buddha bersinar ke dunia, menyembunyikan semua cahaya, menutupi semua kecemerlangan, dan melepaskan kemuliaan yang menjadi miliknya. Sepenuhnya, satu ki milik Chukin berubah menjadi 3 yang jernih, memiliki 5 level. Dengan peningkatan kekuatan Chu dan Qin, ia telah mencapai level keempat, tetapi kekuatan klon masih hanya dapat mencapai 70%. Bagaimanapun, Chu dan Qin belum sepenuhnya mengembangkannya dalam satu ki, dan itu bukanlah keterampilan magis tertinggi. Namun, 70% sudah cukup. Dengan kekuatan Dewa Chu dan Qin saat ini, klon ini berada di luar keberadaan dewa pertama. Di bawah para dewa, semuanya adalah semut. Di hadapan dewa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikalahkan oleh jumlah, apalagi 3 dewa tingkat 1, ditambah dewa tingkat kedua milik Chu dan Qin. Setelah melihat ini, Hua Jinling, Jin Leiyu, Kuang Ying, dan Si Jin semuanya tampak seperti abu dengan semua kekuatannya, tidak ada klon yang dapat menghancurkan Chukin. Tidak hanya itu, mata Chukin memadat, dan Kaisar Qian dan mahkota Kaisar muncul di tubuhnya secara instan, bersama dengan 6 sayap Phoenix merah keemasan di belakang Chukin yang muncul bersamaan. Setelah kemunculan 3 senjata kelas suci, kekuatan Chukin sekali lagi naik ke level. Pada saat ini, jutaan orang yang bertarung melawan Chu dan Qin hanya merasakan guncangan hebat di dada mereka, seolah-olah gunung Tai menekan bagian atas. Pada saat yang sama, pedang sejati Hongmeng jatuh ke tangan Chukin lagi, pedang tak terukur 10.000 pedang datang. Saat suara Chukin jatuh, pedang sejati Hongmeng langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit. Dalam sekejap, lingkaran sihir emas yang terlihat dengan mata telanjang muncul di depan langit,
dan di lingkaran sihir itu, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Detik berikutnya, bayangan pedang ini, seperti hujan deras, menyerbu ke semua kelompok kapal perang dengan sangat deras. Setiap pedang Chu dan Qin meledak dengan niat pedang dan aura pedang yang mengerikan, dan semuanya hancur dimanapun aura pedang itu lewat. Tiba-tiba, kapal perang mulai meledak, dan orang-orang di alam iblis gila yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta siling, dan ibu kota Lingxian meraung dengan menyedihkan. Pemandangan itu sangat besar dan mengejutkan. Bahkan si jin dan elang gila ditikam, meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Tuan, orang ini setidaknya adalah basis kultivasi surga 3 lapis para dewa. Aku tidak sabar menunggu musuh, ayo mundur. Jin Leiyu, melihat situasi yang begitu tragis, buru-buru berteriak ke arah Hua Jinling di samping. Mundur, tidak mungkin. Pupil mata Hua Jinling telah berubah menjadi merah tua yang mengerikan. Jika ada yang berani mundur, bunuh tanpa ampun. Jin Leiyu menghela nafas, tuannya gila. Jika ini terus berlanjut, para dewa roh mungkin akan musnah. Namun, dia tidak berani menentang perintah Hua Jinling. Tahan semuanya untukku. Suara Jin Leiyu terdengar dengan kekuatan ilahi. Betapapun kuatnya orang ini, dia hanyalah satu orang, dan energinya terbatas. Bertahanlah adalah kemenangan. Memang, seperti yang dikatakan Jin Leiyu, pedang tak terukur milik Chu Qin sangatlah kuat, tetapi jangan lupa, Chu Qin telah mempraktikkan metode rahasia tertinggi 12 karakter. Namun, Chu dan Qin telah lama menemukan bahwa metode rahasia tertinggi 12 karakter sedang diuji. Dia masih dapat menyatu dengan seluruh alam semesta, terus-menerus dan langsung menyerap energi di alam semesta. Oleh karena itu, kekuatan supranaturalnya tidak mudah habis. Siapa bilang dia sendirian? Pada saat ini, suara King Long terdengar, tetapi melihat bahwa dia sudah membawa Yun Si, Phoenix, dan Yu Yin, mereka semua bergegas ke kelompok kapal perang dan mulai bertarung dengan keras. Semua orang di ibu kota Lingxian menyadari bahwa wanita-wanita yang bersembunyi di belakang Chu Qin. Ini sangat kuat, sepertinya aku meremehkan Chu dan Qin dan yang lainnya. Di kejauhan, Dongfang Qinxin, duduk di kursi dan menggerakkan kakinya yang ramping, berkata dengan santai. Kakinya yang indah begitu indah, seperti batu giok yang indah, halus dan putih, tanpa cacat. Situasi pertempuran saat ini sudah sangat jelas. Di bawah tekanan pedang Chu dan Qin yang tak terukur, ibu kota Lingxian, alam iblis gila, dan alam semesta siling telah jatuh ke dalam situasi dibantai. Melihat semakin sedikit kapal perang ibu kota Lingxian, mata Hua Jinling hampir terbakar. Chu Qin, kamu memaksaku. Begitu suara Hua Jinling jatuh, dia mengeluarkan sebotol pil dari artefak pemandu jiwa dan menelannya langsung ke perutnya. Dalam sekejap, di dalam tubuh Hua Jinling, sebuah kekuatan yang tampaknya bukan miliknya meledak dari sana. Kekuatan ini berwarna merah tua, penuh dengan aura kekerasan dan jahat, dan agak mirip dengan kekuatan iblis Chu dan Qin. Pada saat yang sama, setelah munculnya kekuatan jahat ini, kulit Hua Jinling berubah terlihat oleh mata telanjang, dan kulitnya menjadi merah tua yang mengerikan, ditutupi dengan semua jenis pola sihir yang mengerikan. Momentum dan ranah Hua Jinling, pada saat ini, melonjak dengan gila. Chu Qin segera mengalihkan perhatiannya ke Hua Jinling. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Hua Jinling telah mencapai ranah yang tidak lebih lemah darinya. Pil Iblis Abadi, Jiu Yin berkata sedikit terkejut. Pil Iblis Keabadian, Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Pil Iblis Abadi adalah sejenis obat terlarang di istana 10.000 iblisku. Setelah ditelan, kekuatan yang dapat membuat orang melonjak seketika. Dalam waktu singkat, bahkan bisa menjadi abadi. Namun, begitu efek pil iblis berakhir, itu akan terjadi. Dia meledak dan mati, sepertinya dia akan mati bersamamu. Jiu Yin berkata dengan kaget, hati-hati, Chu Qin, dia ada di sini. Begitu kata-kata Jiu Yin jatuh, Hua Jinling, seperti awan hitam, bergegas menuju Chu Qin. Ketika Chu Qin terkejut, dia langsung ditutupi dengan cahaya Buddha, membentuk perisai lonceng emas. Begitulah, setelah Chu Qin terkena Hua Jinling setelah terpesona, dia juga dipaksa mundur dengan penutupnya. Pada saat yang sama, Chu Qin bisa merasakan getaran di dadanya. Setelah terpesona, kekuatan Hua Jinling telah melampauinya. Dapat dilihat bahwa Hua Jinling bagaikan tinju iblis,
terus-menerus membombardir perisai cahaya Buddha milik Chu dan Qin, dan akhirnya disertai dengan suara retakan yang tajam. Perisai cahaya Buddha itu langsung terbuka. Seketika, Hua Jinling meninju dada Chu Qin. Serangan Hua Jinling sangat sederhana dan kasar. Setelah tinjunya, dia menahan semua kekuatan sihirnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Chu Qin buru-buru memanggil 3 klon untuk menahan serangan Hua Jinling bersama-sama. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dihadang oleh sihir mengerikan milik Hua Jinling. Untungnya, Celestial Beast Emperor Armor yang dikenakan oleh Chu Qin cukup kuat sehingga Hua Jinling tidak melukai tubuhnya. Namun Chu Qin, dengan gerakan sayapnya, langsung membuka jarak dari Hua Jinling. Hua Jinling sebenarnya memiliki pil iblis abadi. Sekarang, Chu Qin, bagaimana kamu harus menghadapinya? Dongfang Qinxin, setelah menyesap teh harum, tersenyum damai. Saudari Qinglong, Chu Qin dalam bahaya, haruskah kita membantu? Feng Huang berteriak ke arah Qinglong. Tidak, pertempuran mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita bantu. Lagi pula, Chu Qin, bagaimana mungkin dia tidak menang melawan orang gila setelah minum obat? Qinglong tampaknya sangat percaya pada Chu Qin. 9 Yin, pil iblis abadi, apakah ada kelemahan? Chu Qin bertanya sambil menghindari tinju Hua Jinling. Ya, Jiwin tersenyum. Meskipun abadi, itu bisa disegel. Jangan lupa, apa yang kamu miliki. Itu benar. Chu Qin tiba-tiba menyadari bahwa ketika Jiwin menyentuhnya sedikit. Pada saat berikutnya, di tangan Chu Qin, sudah ada alu iblis-iblis emas ekstra, yang persis seperti kulit iblis-iblis surga. Alu iblis dari neraka adalah benda suci kerajaan 1000 Buddha Agung. Itu memiliki tekanan mematikan pada kekuatan jahat, dan itu secara alami sama untuk roh bunga dan emas yang meminum pil ajaib di depan mereka. Tetapi melihat, Hua Jinling berteleportasi ke depan Chu Qin, dan tinju iblis membombardir Chu Qin lagi. Kali ini, Chu Qin tidak menghindar, seluruh kekuatannya terpusat pada alu iblis dari neraka surgawi. Dalam sekejap, teks sandi Buddha yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di dewa surgawi yang turun ke alu ajaib ini, dan teks sandi ini dengan cepat mengembun menjadi susunan cahaya Buddha. Dengan suara, ledakan, yang keras, tinju Hua Jinling menyerang lingkaran sihir, dan alih-alih menyebabkan kerusakan pada Chu Qin, tinju itu dipantulkan kembali oleh cahaya keemasan yang mengerikan di atas alu iblis neraka dan terbang keluar. Wajah Hua Jinling menunjukkan sedikit kengerian. Dia benar-benar bisa merasakan tinjunya seperti terbakar, penuh dengan rasa sakit yang tajam. Ayo, orang gila, lanjutkan. Chu Qin dengan tenang menatap Hua Jinling dan tersenyum. Kemarahan iblis. Hua Jinling meraung dan terbang tinggi ke langit. Namun, lihatlah, kekuatan magis yang tak terbatas meledak dari tubuhnya, dan segera sebuah lingkaran hitam pekat, dengan diameter 10 meter, muncul di belakangnya. Di hari yang gelap ini, penuh dengan kengerian, pembunuhan, dan aura jahat, menerangi seluruh ruang di sekitarnya seperti dunia iblis. Detik berikutnya, Hua Jinling, seperti meteor hitam, bergegas menuju Chu Qin secara langsung. Kemanapun dia pergi, bahkan orang-orang di ibu kota spiritual langsung terkorosi, dan klon Chu Qin segera terbang maju, dan membuka medan perang dengan Nightmare Yu dan Su Ying yang sedang bertarung di dekatnya. Surga neraka pembunuh iblis. Wajah Chu Qin tidak berubah, sayap di belakang punggungnya terbuka, dan alu ajaib turun dari dewa di tangannya, menusuk langsung ke langit. Pada saat ini, sebuah Buddha kuno terdengar, dan langit mulai ditutupi dengan cahaya Buddha keemasan, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Ternyata itu adalah bergamot yang jatuh dari langit. Bergamot ini panjangnya 10.000 kaki dan melekat erat pada kitab suci Buddha kuno, seperti tangan Buddha leluhur yang sebenarnya, menyelimuti kekuatan tertinggi, tepat, meteor hitam, Hua Jinling, dengan dentuman keras. Di bawah telapak tangan, Hua Jinling ingin melepaskan diri dari belenggu bergamot, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan dalam bergamot memiliki serangan balik yang mengerikan terhadapnya. Semakin dia berjuang, semakin banyak rasa sakit yang dia dapatkan. Pada saat yang sama, Chu Qin memanggil pedang sejati Hongmeng untuk terbang, dan pedang itu memotong kepala Hua Jinling. Tuan, melihat Hua Jinling dibunuh oleh Chu dan Qin, Jin Liu, Kuang Ying, Si Jin dan yang lainnya semuanya tampak seperti abu. Namun, yang tidak terduga adalah Hua Jinling, yang kepalanya dipenggal, tidak mati. Beberapa energi hitam mengembun di kepalanya, dan akhirnya bersatu kembali menjadi kepala. Keabadian adalah abadi.
Chu Qin tidak terlalu terkejut. Ya, pil ajaib abadi akan abadi dalam waktu singkat. Jiu Yin menjawab, tapi jangan khawatir, Dewa Surgawi menurunkan alu ajaib. Itu adalah benda suci kerajaan 1000 Buddha Agung, bahkan iblis suci istana 10.000 iblisku pun bisa ditekan, apalagi orang gila yang minum obat. Chu Qin, tunggu apa lagi? Menelan pil roh emas iblis abadi adalah hal yang sangat hebat. Menelannya dengan cepat akan sangat bermanfaat bagi 6 bentuk iblismu. Jiu Yin melanjutkan. Petik 2. Bagaimana kau tahu? 6 bentuk iblis. Chu Qin bertanya dengan sedikit terkejut. Aku adalah penguasa istana dari istana 10.000 iblis, dan aku bukanlah ahli keterampilan sihir. Aku akan memberi tahumu keterampilan sihir apapun. Mengamatimu selama periode ini, apa yang kau kembangkan seharusnya adalah jurusku yang hilang, 6 keterampilan iblis. Bentuk, dan untuk 6 bentuk iblis, menelan adalah cara terbaik untuk maju. Petik 2. Itu bagus. Chu Qin mengangguk, dan segera duduk bersila. Kekuatan melahap iblis diarahkan ke roh emas bunga. Chu Qin, izinkan aku memberitahumu, aku abadi, dan ketika waktu bergamotmu telah berlalu, aku akan melahapmu sepenuhnya. Namun, di detik berikutnya, wajah Hua Jinling berubah karena terkejut. Dia benar-benar merasakan bahwa kekuatan magis di tubuhnya dan kekuatan ilahi asli terus-menerus ditelan ke dalam tubuhnya oleh Chu Qin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Ngomong-ngomong, kamu adalah orang yang sekarat jika kamu meminum pil iblis abadi. Mengapa kamu tidak memberikan semua kekuatan ilahimu kepadaku? Chu Qin tersenyum tenang sambil menyerap kekuatan Hua Jinling. Tidak, Tuan. Jin Leiyu benar-benar putus asa kali ini. Hua Jinling, aku takut Chu Qin benar-benar akan membunuhnya. Mundur. Jin Leiyu ketakutan, dan segera memerintahkan ke arah orang-orang lainnya. Orang-orang di ibu kota Lingxian, alam semesta siling, dan alam iblis gila sudah lama ingin mati di sini dengan sia-sia. Mendengar kata-kata ini, mereka segera berbalik arah dan melarikan diri ke segala arah. Di sini, gerbang kota awan jatuh tiba-tiba terbuka, dan banyak sekali sosok bergegas keluar dari gerbang, mengejar dan membunuh orang-orang dari 3 alam semesta besar. Orang-orang dari ibu kota Luoxia, mengapa mereka ada di sini, dan bantu kami? Chen Mu berkata sedikit terkejut. Aku tidak tahu. Seng Lu menggelengkan kepalanya, lalu tatapannya melihat ke satu tempat. Muer, lihat, itu si Jin. Si Jin, terima takdir. Chen Mu dan Seng Lu, saat berikutnya, bergegas ke si Jin secara langsung, untuk memberikan pengkhianat ini langsung ke kepala. Si Jin, yang terluka parah oleh pedang sejati Chu Qin Hongmeng, bukanlah lawan dari kedua pria itu. Hanya dalam satu ronde, si Jin tersingkir oleh Chen Mu dan Seng Lu, menghantam dek kapal perang, tak bergerak. Muer, Luer, aku salah, beri aku kesempatan. Namun, sebelum kata-kata si Jin selesai, dia sudah ditembak di jantung oleh Chen Mu. Pertarungan ini sudah berakhir. Di bawah pengepungan naga Azure, Phoenix, dan ibu kota awan jatuh, tidak ada satupun dari ibu kota Lingxian, alam iblis gila, dan alam semesta siling yang selamat, semuanya dipenggal sampai mati. Di sisi lain, setelah menelan semua kekuatan sihir Hua Jinling akhirnya berubah menjadi tulang. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan awan guntur emas yang mengepul. Awan guntur menutupi langit dan menutupi matahari, menyebar hingga puluhan ribu mil, dan pemandangannya menakutkan dan menakutkan. Apa itu? Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar terkejut. Menyeberangi kesengsaraan, Chen Mu dan Seng Lu berkata serempak. Du Jie, Xiao Hu dan yang lainnya mengedipkan mata indah mereka untuk kosakata yang tidak dikenal dan akrab ini. Begitu berada di alam semesta, mereka dan Chu Qin mendapat berkah dari para dewa. Sekarang, apakah akan melewati malapetaka lagi? Sensing, apakah itu telah kehilangan efeknya? Xiao Hu bertanya dengan ragu. Bencana yang begitu mengerikan, apakah dia ingin menerobos alam yang mulia suci? Melihat pemandangan ini, mata indah Dong Fang Qinxin sedikit menyipit. Tidak, itu tidak benar, malapetaka ilahi tidak begitu lemah, tetapi malapetaka yang mulia ilahi, juga jauh dari menakutkan, apa yang terjadi dengan orang ini. Pada saat ini, awan petir yang mengepul menjadi semakin bergejolak, dan sekilas, seolah-olah langit telah runtuh. Apakah kamu akan menyeberangi perampokan lagi? Chu Qin tersenyum. Itu benar,
Setelah Chukin melahap basis kultivasi para dewa, kekuatannya melonjak pada saat ini, dan dia memasuki alam para dewa langsung dari alam tiga surga para dewa. Itu benar, apa yang dilakukan Chu dan Kindu adalah kesengsaraan Tuhan. Namun, setiap kali Chu dan Kin menyeberangi malapetaka, pemandangannya jauh melampaui orang-orang biasa. Baiklah, aku akan mencoba perampokan guntur ini dengan tubuh naga biru. Chu Qin tersenyum. Dia bisa berubah menjadi guntur di tubuhnya, tetapi dia akan mencoba tubuh naga Azure. Dia merasa bahwa meskipun garis keturunan naga Azure telah mencapai 100%, batas naga Azure seharusnya tidak demikian. Chu Qin harus membuktikan kebenarannya. Begitu suara itu jatuh, kekuatan ilahi seluruh tubuh Chu Qin menghilang, dan sisik Qian mulai menutupi seluruh tubuhnya. Kerajaan 1000 Buddha Agung, istana abadi yang tak terukur, istana 10.000 setan, apakah itu aksi gunung binatang leluhur sekarang? Apa asal-usul Chu Qin ini? Dongfang Qinxin benar-benar terkejut. Chu Qin menguasai terlalu banyak aksi, dan semuanya adalah rahasia dari warisan kuno. Pada saat berikutnya, guntur dan kilat emas pertama telah menyambar Chu Qin. Jin Lei tebal, seperti naga guntur, semua orang hanya melihat kekuatan guntur dan kilat dari kejauhan, dan merasa gemetar. Chu Qin tidak menghindar apapun, membiarkan Jin Lei membaptis tubuhnya dengan naga biru. Dalam sekejap, cahaya guntur yang cemerlang muncul dari tubuh Chu Qin, dan cahaya api ini membuat orang menggigil. Dan Chu Qin dalam cahaya guntur juga menunjukkan rasa sakit. Masuk akal jika Chu Qin tidak maju ke alam yang mulia ilahi, dia akan memiliki kekuatan surga kedua yang mulia ilahi, tetapi saat ini Chu Qin telah menghilangkan semua kekuatan ilahinya. Dia adalah tubuh naga Azure murni, dan dia harus menanggung kesengsaraan guntur. Rasa sakitnya terbukti dengan sendirinya. Namun, Chu Qin tidak jatuh dari awal hingga akhir, dan bahkan tidak mengeluarkan tangisan kesedihan. Chu Qin, apa yang kamu lakukan? Xiao Wu mengerutkan kening, mengapa tidak menggunakan kekuatan supernatural? Chu Qin sengaja tidak menggunakan kekuatan ilahi. Bibi Dong menjawab, Chu Qin, mungkin ingin menggunakan guntur dan kilat untuk menempat tubuh naga biru. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi, bukankah garis keturunan Azure Dragon milik Chu Qin 100%? Phoenix bertanya dengan bingung. Orang ini ingin membuktikan pada tubuh King Longku. King Long berkata dengan sakit hati dan lega ketika dia melihat pemandangan ini. Setidaknya, dia tidak berani melakukan hal seperti ini. Dan kemudian, guntur langit kedua telah tiba. Kali ini, guntur langit lebih dari 10 kali lebih besar dari guntur langit pertama dalam hal kekuatan dan ukuran. Boom! Semburan guntur yang mengguncang bumi terdengar, Chu Qin berada di guntur dan kilat, dan sisik naga Qian di tubuhnya hancur oleh kilat ini, dan seluruh tubuhnya juga dihantui oleh guntur emas. Jin Lei, dia lumpuh dan tidak bisa bergerak. Semua orang, termasuk King Long, sedikit khawatir. Meskipun Chu Qin membuktikan Dao, tetapi dia tidak memainkannya seperti itu. Mereka semua tampak sangat kesakitan. Namun, Chu Qin tampak sangat acuh tak acuh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, akhirnya, sesuatu yang menarik. Meskipun guntur dan kilat membuatnya kesakitan, dia bisa merasakan bahwa darah naga biru di tubuhnya memang berubah. Itu menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan. Terobosan dalam darah naga biru ketika suara Chu Qin jatuh, guntur langit ketiga tiba sesuai jadwal. Dibandingkan dengan guntur langit sebelumnya, itu masih 10 kali lebih besar, dan 100 kali lebih besar dari guntur langit. Ketika guntur dan kilat jatuh, anggota tubuh Chu Qin dan ratusan kerangka tampaknya terkoyak, 7 lubang Chu Qin mulai berdarah, dan tubuhnya mulai terbakar dan mengeluarkan darah. Pada saat ini, Xiao Hu dan yang lainnya tidak berani melihatnya, mereka takut menangis secara langsung, dan mata indah Dongfang Qinxin memadat, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi pendekatan Chu Qin membuatnya kagum. Chu Qin tidak peduli dengan kehancuran tubuhnya, tidak hancur atau berdiri, yang dia inginkan adalah hasil seperti ini. Pengalaman masa lalu memberitahunya bahwa hanya ketika kulit dan garis keturunan hancur total, garis keturunan naga Azure dapat mengantar pada transformasi. Guntur dan kilat ketiga ditanggung oleh Chu Qin, dan dia sudah bisa merasakan bahwa garis keturunan naga Azure telah sepenuhnya berubah. Tampaknya ada beberapa materi dan energi khusus dalam garis keturunan ini. Namun, itu belum cukup. Selanjutnya, guntur langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan semuanya mendarat.
Tubuh Chukin tidak bisa lagi dilihat secara langsung. Kecuali kepala, hampir hanya tulang-tulang putih padat yang bisa dilihat. Tidak ada tempat di atas dan di bawah. Utuh. Chukin, apa yang kau lakukan? Setelah Xiao Hu melihatnya, air mata langsung keluar. Tidak cukup, hampir. Chukin bergumam pada dirinya sendiri, menutup matanya, merasakan perubahan darah Qinglong. Tubuhnya dapat terlahir kembali dalam sekejap, lagi pula, ia memiliki solusi kehidupan yang asli, tetapi garis keturunan Azure Dragon hampir sedikit menggerahkan untuk menembus batas terakhir. Yang kesembilan, guntur dan kilat terakhir, muncul. Langit saat ini telah berubah menjadi warna berdarah, yang tampaknya agak mirip dengan warna pria berdarah seperti Chukin. Langit berwarna darah memenuhi radius jutaan mil. Di antara mereka, guntur dan kilat mengamuk hingga ekstrim. Kekuatan destruktif yang ekstrim dan dampak visual yang mengerikan membuat orang melihatnya, dan jiwanya tampak diam. Petir darah. Dongfang Qinxin dan Jiuyin berkata, mata mereka menyatu pada saat yang sama. Total ada 9 guntur surgawi, tetapi guntur dan kilat berwarna darah, mereka tampaknya telah melihatnya untuk pertama kalinya. Dan kemudian, pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Pada saat ini, seekor naga darah asli keluar dari awan guntur berwarna darah. Naga ini sangat mendominasi, dan terlihat sedikit mirip dengan naga biru, tetapi mata dan tubuhnya semuanya berdarah. Saat dia muncul, alam semesta utama bergetar, dan binatang buas meraung dan menyerah, seolah-olah leluhur naga yang sebenarnya ada di sini. Naga leluhur merah. Dongfang Qinxin dan Jiuyin berkata serempak karena terkejut. Naga leluhur berwarna darah adalah eksistensi legendaris sepanjang minggu. Sejauh ini, hanya ada satu naga leluhur berwarna darah. Kemudian dikatakan bahwa naga merah di antara 4 leluhur surgawi dari suaka Laut Zhongshan. Namun, Dongfang Qinxin dan Jiuyin dengan cepat membantah pendapat mereka. Sekilas, naga darah ini memang sedikit seperti naga sungguhan, tetapi ini adalah hantu, tubuhnya ditutupi dengan guntur berwarna darah yang mengerikan, seolah-olah naga leluhur berwarna darah legendaris telah turun. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bayangan naga merah dan yang mulia naga merah ini berhubungan. Karena, pada saat naga leluhur merah menyerbu ke tubuh Chukin, kesadaran Chukin menghilang pada saat ini. Dan kemudian, Chukin terbangun di ruang misterius. Di sini, tidak ada apa-apa. Di mana ini? Apakah aku sudah pergi? Tanya Chukin heran. Hei, aku tidak menyangka bahwa orang yang kupilih bukanlah ras naga, melainkan ras manusia dengan 100% darah naga biru. Pada saat ini, sebuah suara tua yang kuat melayang ke telinga Chukin. Chukin menatap Sun Sheng, dan melihat seekor naga asli berwarna darah muncul di atasnya. Naga ini mendominasi dan kuat. Siapa kau? Tanya Chukin sedikit heran. Penguasa naga darah. Naga darah menjawab dengan samar. Naga merah. Tanya Chukin bingung, aku belum pernah mendengarnya. Ini juga normal. Orang tua itu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan hanya ada beberapa barang antik tua yang bisa mengingatku. Kau sudah mati. Kalau begitu aku juga mati. Tanya Chukin heran. Tidak, Yang Mulia Naga Merah menjawab, kau masih hidup, dan jiwaku, setelah mendengar panggilanmu, juga dibangkitkan. Apa artinya? Sederhananya, jiwa lelaki tua itu akan menyatu dengan garis keturunan naga biru di tubuhmu, membentuk garis keturunan yang lebih kuat. Kata Yang Mulia Naga Merah. Kau dan aku menjadi satu. Chukin bertanya sedikit terkejut. Bukan denganmu, tetapi dengan garis keturunan Qinglongmu. Qinglong dan aku sama-sama leluhur dari 10.000 naga. Lelaki tua itu juga ingin melihat seberapa kuat garis keturunan setelah penyatuan. Kau tahu Qinglong? Chukin membuka pupilnya. Ingat, jangan membocorkan keberadaanku dengan mudah, kalau tidak kau akan terbunuh. Namun, Raja Naga Merah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi malah berkata demikian. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung menyerbu tubuh Chukin. Dalam sekejap, kesadaran Chukin kembali ke tubuhnya, dan dia merasa seluruh tubuhnya mulai terbakar habis. Dapat dilihat bahwa api darah dan guntur serta kilat biru menyatu pada saat ini, menutupi tubuh Chukin. Dan tubuh Chukin, juga pada saat ini, mulai pulih dengan cepat, dan garis keturunan yang lebih kuat tumbuh di dalam dirinya. Chukin tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berteriak, rasa sakit yang disebabkan oleh perbaikan dagingnya bahkan lebih menyakitkan daripada pembusukan dagingnya.
Sepertinya darah naga berwarna darah dan darah naga biru di tubuhku benar-benar mulai menyatu. Chukin segera meninggalkan pikirannya yang mengganggu, dan sambil memperbaiki tubuhnya, dia menggabungkan darah naga Azure dengan darah naga leluhur merah. Proses ini agak lama. Pada saat ini, malapetaka berangsur-angsur menghilang, dan Chukin terbungkus dalam guntur cian dan api berdarah, tidak dapat melihat seperti apa situasi sebenarnya. Perampokan itu hilang, Chukin, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Luo Yi bertanya dengan sangat khawatir. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Qinglong tersenyum, napasnya sangat stabil, dan aku bisa merasakan kekuatan yang lebih kuat perlahan muncul di tubuhnya. Yah, selain itu, vitalitasnya terus pulih. Yu Yin juga mengikuti. Chukin, pembuktiannya berhasil. Sepertinya aku telah menerobos. Pada saat ini, Wang Qiwer mengucapkan bahasa yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia berhasil maju ke alam master ilahi dari alam kaisar pertama. Aku juga berhasil menerobos. Aku juga, Xiao Wu, Zhu Zuqing, Ning Rongrong, mereka berebut dengan kegembiraan. Bukan hanya mereka, tetapi Phoenix, Qinglong, Yu Yin, Yun Si, dan Xiao Suner, mereka semua mengantar pada tingkat terobosan yang berbeda. Kecuali Huo Ninger dan Qin Si Jing, Mei Wu, Zheng Yi, dan murid Chukin, Han Zier. Itu Chukin, kata para wanita serempak. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam adegan terobosan seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu dibawa oleh Chukin. Benar saja, begitu kata-kata mereka jatuh, api darah dan guntur serta kilat cian menghilang, dan Chukin yang baru tampaknya muncul di depan mereka. Chukin saat ini tampaknya lebih tampan, kulitnya semuanya baru, memberi orang perasaan menyegarkan. Saat ini, Chukin hanya merasakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Kesenjangan antara alam dewa dan alam master dewa benar-benar terlalu besar. Kalau tidak, dengan begitu banyak relik suci, mustahil bagi Chu dan Qin untuk melawan bunga surga 3 kali lipat dan roh emas yang berdaulat dewa, dan itu masih akan sangat melelahkan. Khususnya, Chukin berhasil menembus batas garis keturunan Azure Dragon, dan setelah berevolusi menjadi garis keturunan Azure Dragon berwarna darah, kekuatannya telah meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Di bawah para dewa, semuanya adalah semut. Chu dan Qin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan menghadapi Hua Jinling yang terpesona, dia mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Chukin berdiri dengan segar. Terobosan ini adalah terobosan terbesar dalam sejarahnya. Menerobos alam dewa, ditambah lagi, garis keturunan Azure Dragon menembus batas. Mengenai seberapa kuat dia sekarang, saya khawatir hanya lawannya yang tahu. Namun, Chukin merasa bahwa mungkin dia harus yakin untuk bertarung melawan apa yang disebut orang kuat. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian baik-baik saja? Chukin dengan senang hati terbang ke arah Qinglong dan yang lainnya, keduanya berbicara pada saat yang sama dan saling bertanya. Tiba-tiba, para gadis dan Chukin semuanya menunjukkan senyum diam-diam. Chukin, apakah garis keturunan Azure Dragon-mu berhasil menembus lagi? Xiao Hu bertanya dengan gembira. Ya, Chukin mengangguk mengiyakan. Kemudian dia menatap Qinglong, Qinger, aku berhasil membuktikan Dao, garis keturunan Qinglong-mu bukanlah batasnya. Yah, aku merasakannya. Qinglong mengangguk dengan gembira. Ngomong-ngomong, Muer, apakah si Jin membunuh pengkhianat itu? Chukin bertanya kepada Chen Mu sambil tersenyum. Keadaannya terlalu kacau sekarang, dia tidak tahu, si Jin, apakah dia melarikan diri. Baiklah, aku membunuhnya lebih awal. Ia sangat senang. Chen Mu mengangguk mengiyakan, terima kasih, Chukin. Antara kau dan aku, mengapa tidak bersikap sopan? Chukin tersenyum dan berkata, Muer, apakah kau ingin pergi ke alam semesta siling sekarang untuk membantumu mendapatkannya kembali? Chukin sekarang memiliki tubuh yang kuat, tidak ada tempat untuk digunakan. Chen Mu menggelengkan kepalanya, Chukin, tidak perlu. Kau baru saja bertempur, bagaimana kau bisa terus bekerja keras untukku? Sekarang semua elit alam semesta siling telah kalah, serahkan padaku dan Paman Master. Kekuatan Zong dapat diperoleh kembali. Itu masih agak terlalu berbahaya, jadi mari kita tunggu sebentar, aku akan membiarkan kedua klon menemanimu. Chukin tersenyum. Kalau begitu,
Chen Mu mengangguk. Kemudian, tatapannya tertuju pada para penjaga kota Luoxia. Ia sudah merasakan bahwa pada saat-saat terakhir pertempuran, kota Luoxia keluar dari sarang untuk membantu mereka membunuh sisa-sisa kota Lingxian. Namun, Chu dan Qin sudah lama tahu bahwa kota awan jatuh tampaknya telah membantu diri mereka sendiri, tetapi sebenarnya mereka membantu diri mereka sendiri. Jika tidak, jika kota Luoxia tulus, itu akan menendang Anda selama perang. Tentu saja, Chu dan Qin juga dapat memahami bahwa yang disebut pembangkit tenaga listrik ini berbeda dari dirinya sendiri. Mereka semua ahli dalam perhitungan dan tipu daya. Ini adalah cara hidup mereka. Selamat kepada bajingan Chu Qin, kekuatannya bahkan lebih jauh. Pada saat ini, ruang di sekitar Chu Qin terkoyak. Para wanita semuanya sedikit terkejut, dan Chu Qin melihat ke sana dengan tenang. Orang-orang yang datang, hanyalah surga ketiga dewa-dewa, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ketika Chu Qin melihat orang yang datang, dia masih terkejut. Orang yang datang, mengenakan jubah panjang, di balik jubah itu, montok dan indah, dan wajahnya bahkan lebih cantik dan luar biasa, yang membuat Chu Qin si LSP ini pasti sedikit tidak sadar. Tentu saja, itu saja. Chu Qin, setelah menebak identitas pengunjung itu, tersenyum acuh tak acuh, Anda adalah ibu kota Luoxia. Ya, dewa, ibu kota-kota tempat tubuh selir itu jatuh, Dongfang Qinxin. Dongfang Qinxin mengangguk dengan lembut. Mendengar ini, Sheng Lu, Chen Mu, dan yang lainnya sedikit terkejut. Tanpa diduga, ibu kota misterius kota Luoxia ternyata adalah seorang wanita. Pada saat yang sama, ada Jiu Yin yang tersembunyi di tubuh Chu Qin. Dia sedikit terkejut, mungkinkah itu dia? Ah, Jiu Yin, apakah kamu tahu? Chu Qin bertanya dengan heran. Jiu Yin adalah penguasa wilayah surgawi di Zhongzhou, penguasa istana dari istana 10.000 iblis, dan kekuatan serta wilayahnya seharusnya sangat tinggi. Bagaimana dia bisa mengenal seorang wanita di hadapan Dewa Tuan Surga Tiga? Tidak yakin, tapi agak mirip. Chu Qin, tunggu aku mengingat kenangan itu. Jiu Yin menjawab, terima kasih atas kebaikan hati penguasa ibu kota timur karena telah memberitahuku tentang aliansi antara kota spiritual, alam iblis gila, dan alam semesta siling. Chu Qin sedikit bingung, tetapi dia tersenyum ringan dan menjawab ke arah Qinxin Timur. Meskipun Qinxin Timur, itu sebagian besar untuk dirinya sendiri. Namun, bagaimanapun juga, itu juga membantu Chu Qin, belum lagi Chu Qin selalu bersikap sopan saat memperlakukan wanita cantik. Para dewa tidak harus seperti ini. Dongfang Qinxin menjawab, aku melakukan ini, pertama, untuk menghindari menyinggung tiga alam semesta besar, dan kedua, untuk berteman dengan para dewa. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kekuatan para dewa tidak terduga, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan tiga alam semesta utama. Seperti yang diharapkan, hari ini aku telah sepenuhnya memastikan kekuatan para dewa yang tak tertandingi. Oh, bagaimana kamu mengenalku? Chu Qin tersenyum. Qinxin Timur ini masih jujur, mengatakan bahwa kota matahari terbenam takut menyinggung tiga alam semesta besar. Chu Qin sangat menyukai wanita seperti itu. Ketika para dewa melangkah ke kota Luoxia, aku sudah merasakan kehadiranmu. Dongfang Qinxin menjawab, tetapi tidak ada alasan untuk mendekati para dewa. Jadi, kamu ingin berteman denganku? Chu Qin tersenyum. Ya, Dongfang Qinxin mengangguk, seperti dewa, yang masih muda dan bercita-cita mencapai puncak, siapa yang tidak ingin berteman denganmu? Chu dan Qin tidak peduli. Adalah hal yang baik untuk dapat membuat lebih banyak teman jika dia pertama kali datang ke sini di tempat yang tidak biasa. Namun, satu-satunya kekhawatiran Chu Qin adalah Jiu Yin. Dia merasa bahwa latar belakang Dongfang Qinxin mungkin tidak sederhana. Jika tidak, mengapa Jiu Yin tahu identitasnya? Dewa, aku punya sedikit anggur di kota Luoxia. Dewa dan para wanita, apakah kamu menghargai cahaya dan minum beberapa gelas? Dongfang Qinxin melanjutkan, oke, seseorang mentraktirku, aku paling menyukainya. Wang Qiwer berkata dengan gembira. Chu Qin juga tersenyum acuh tak acuh, jika memang begitu, aku tidak diterima. Chu Qin, mari kita dapatkan kembali alam semesta siling dulu. Chen Mu tersenyum, tidakkah kau makan dulu? Seseorang dengan senang hati menjamu. Chu Qin menjawab dengan lembut. Tidak, Chu Qin, memulihkan alam semesta siling sudah dekat. Chen Mu berkata dengan gembira. Ketiganya berjalan bersama. Jika kau punya sesuatu,
hancurkan segel giok ruang angkasa yang kuberikan padamu, dan aku akan langsung merasakannya. Chu Qin mengangguk, dan membiarkan ketiga klon pergi bersama Chen Mu dan Zheng Lu. Ketiga klonnya saat ini sebanding dengan 3 dewa dan 3 pembangkit tenaga surgawi, dan mudah untuk melawan sisa-sisa alam semesta yang besar. Kalian, bersihkan medan perang, kata Dongfang Qinxin sambil melihat bawahannya. Namun, Chu Qin dan para gadis mengikuti Dongfang Qinxin dan berjalan menuju pedalaman kota Luoxia. Qinxin Timur tampaknya telah mempersiapkan segalanya sejak lama. Ketika Chu Qin dan para putrinya berjalan ke kuil Luoxia, ada berbagai macam anggur dan makanan lezat. Begitu pertarungan berakhir, ada makanan lezat. Bagi Chu Qin Xiaohu dan yang lainnya, mereka secara alami sangat bersemangat. Sepertinya ibu kota timur telah dipersiapkan. Chu Qin tersenyum dan menatap Dongfang Qinxin. Tubuh selir telah lama berharap bahwa Chu Qin bersifat supernatural, dan roh emas belaka adalah lawanmu. Dongfang Qinxin berkata sambil tersenyum, hanya saja, aku tidak menyangka Chu Qin berjanji akan sangat bahagia. Apa yang kamu katakan, carilah teman. Chu Qin tersenyum. Seperti kata pepatah, satu musuh lebih buruk daripada satu teman lebih. Dewa Chu dan Qin telah diberi hadiah, dan seorang selir belaka, betapa layaknya menjadi teman Dewa Chu dan Qin.